أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama-sama berkaitan dengan hadis Arba'in An-Nawawi. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke hadis 42. Dan ini sebenarnya hadis terakhir dari kitab Arba'in An-Nawawi, tetapi di dalam kitab ini ada tambahan 8 hadis. Insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan insyaallah hadis yang ke-42 ini relevan sekali dengan datangnya bulan Ramadan yang insyaallah pada hari Kamis nih, karena tadi sudah ada pengumuman dari pemerintah. Ya, hari Kamis Pak ya. Ya, hari Kamis untuk pemerintah menetapkan hari Kamis ya. Untuk pemerintah menetapkan bahwa awal bulan Ramadan insyaallah hari Kamis. Kenapa relevan Bapak Ibu sekalian? Karena hadis yang ke-42 ini menjelaskan tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu saat Rasulullah melihat seseorang itu berdoa untuk diampuni dosanya, dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Pada saat mendengar itu Bapak Ibu sekalian, maka Rasul mengatakan itulah sebaiknya doa, sekitar itu saja. Maksudnya apa? Diampuni dosa, dibebaskan neraka, dan dimasukkan dalam surga. Dan insya Allah di bulan Ramadan kita semua ya harus memperbanyak apa? Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hadis yang ke-42 ini nanti kita akan mengetahui betapa luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Sangat dibutuhkan oleh kita semuanya mengetahui betapa agungnya, betapa luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sebagian dari kita merasakan barangkali dulunya itu lembaran-lembarannya banyak hitamnya, barangkali seperti itu ya. Sehingga rasa-rasanya untuk minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala terkadang setan mendatangi dengan apa? Ada orang yang barangkali dulu masa lalunya banyak dosanya, banyak kesalahannya, banyak maksiat yang dilakukan. Waktu
Terus pada sudah sadar, terkadang mau tobat gagal lagi, mau tobat gagal lagi. Setan datang nggak pada waktu itu, Bapak-Ibu sekalian? Datangnya bagaimana? Membisikkan apa kira-kira? Iya, kenapa? Sudah, iya. Wes gak usah tobat-tobat, dosamu sudah banyak. Wes neraka gitu, mungkin seperti itu gampangnya gitu. Akan tapi dari sini Bapak-Ibu sekalian, hadis ini sangat dibutuhkan barangkali ya, bagi orang-orang yang terkadang digoda setan dari seperti itu. Artinya apa? Putus asa dari minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak semua orang itu bisa beramal dengan motivasi atau dengan ancaman. Ya, ada sebagian orang dengan ancaman itu semangat untuk beribadah, akan tapi ada sebagian orang dengan ancaman itu semakin apa? Semakin terpuruk, semakin malas. Makanya dibutuhkan ada sebuah motivasi. Dan hadis 42 ini Bapak sekalian, ya, salah satu hadis yang memotivasi kita untuk minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sebelumnya tentang apa? Ya. Tentang menundukkan hawa nafsu dan keimanan, ya. Dan ini hawa nafsu mendatangkan apa? Kalau kita mengikuti hawa nafsu, mendatangkan banyak perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga di hadis ke-42 ini ditutup dengan oleh penulis nih, ditutup dengan sebuah hadis yang menjelaskan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu luas. Ampunan Allah Subhanahu wa taala itu luas sehingga kita ya harus senantiasa minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala walaupun nanti dosa kita banyak. Kalau di sini nanti diibaratkan sebanyak bumi ya. Kita baca dulu dan Bapak ya, hadis yang ke-42 ini. Sa'atu maghfiratillahi azza wa jalla. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Qala Allah Ta'ala, ya bana Adam, innaka mad'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bana Adam, wa law balagat dhunubuka ananas samai sumastaghfartani ghafartu laka. Ya bana Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahul Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Nggih. Perhatikan Bapak dan sekalian, nanti hadis yang ke ini Masya Allah ya, kita akan mendapatkan mengetahui betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Berarti hadis napa niki? Hadis qudsi. Hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu berarti perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan yang meriwayatkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, jika engkau senantiasa berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu lak, aku akan mengampunimu. Ala ma kana minka wal ubali, berapapun dosamu dan aku tidak memperdulikannya. Insyaallah ya.
Perhatikan ya, wahai anak Adam, jika engkau senantiasa berharap dan berdoa kepadaku, maka aku akan mengampuni dosamu dan tidak akan memperhatikan sebanyak apapun dosamu itu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas samai. Wahai anak Adam, seandainya pun dosamu itu membumbung tinggi setinggi langit, sumastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun, beristighfar padaku, ghafartu lak, maka aku akan mengampunimu. Ya bani Adam, wahai anak turunan Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, dosa sepenuh bumi, thumma lakitani, kemudian engkau menjumpaiku, la tusyrik bi syai'an, la tusyriku bi syai'an, engkau mendatangiku dengan tanpa membawa dosa kesyirikan, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan mendatangimu dengan ampunan sebanyak itu pula. Masya Allah, ini hadis yang sangat mulia para jemaah sekalian. Berarti poinnya apa? Tadi berharap, berdoa, ya. Kemudian kita mengetahui ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Bagaimana seandainya kita dosa kita sebanyak membumbung tinggi setinggi langit, kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni. Dan seandainya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita membawa dosa sebanyak bumi ini, sepenuh bumi ini, dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan mengampuni. Dan sebagian ulama mengatakan, para jemaah sekalian, bahkan dosa kita itu sampai sampai batas mata memandang, sejauh mata memandang, berarti banyak seperti itu. Ini Allah akan mengampuni kalau kita mengamalkan hal-hal seperti ini. Masya Allah nih, Bapak Ibu sekalian, ini hadis yang sangat kita perlukan untuk memotivasi diri kita, terutama di bulan Ramadan nanti. Terutama di bulan Ramadan. Kalau kita mengetahui, kalau kita benar-benar sadar diri bahwa dosa kita banyak. Bahwa kalau kita mengetahui bahwa kita ini dosanya banyak, dan sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maha Pengampun. Insyaallah ini semoga kita semua dimudahkan nanti di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, untuk senantiasa khususnya meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menjelaskan, ada yang mengatakan kalau sudah tahu diri itu sebenarnya tidak perlu meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Yang diperlukan apa? Minta ampun. Gitu. Kalau orang sudah merasa banyak salah, pasti orang yang diminta itu kan pasti memberikan ya. Semama saya punya atasan, kita tahu diri banyak kesalahan, terus kita sering minta maaf, sering berbuat baik. Kira-kira atasan tahu diri nggak untuk memberikan yang lebih baik lagi? Seperti itu. Makanya para ulama ada sebagian menjelaskan memperbanyak istighfar supaya dia mengetahui kesalahan-kesalahannya, sehingga nanti dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik buat dirinya. Ya. Sedangkan ada orang yang sisi yang lain, ada orang yang banyak dosa, tahu diri, tapi dia terkadang masih meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu juga diperbolehkan. Tapi ada ulama yang sisi yang lainnya tadi. Dan hadis ini, Masya Allah ya, hadis yang harus memotivasi kita untuk berbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi barangkali sampai sekarang persiapan bulan Ramadan, yang penting apa? Yang utama poinnya
sebelum kita masuk bulan Ramadan adalah membersihkan diri atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya Bapak dan sekalian, ya. Terkadang kita merasakan masuk bulan Ramadan itu masih ada hal yang menggandoli kita sehingga terasa berat untuk melakukan ibadah. Sedangkan kalau kita masuk bulan Ramadan dengan memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah masuknya pun lebih ringan, lebih enteng. Insya Allah nanti kita akan mengetahui keutamaan hadis yang ke-42 ini. Faidah hadis yang ke-42 Bapak sekalian. Al-hadisu sani wal arbaun. Sa'atu maghfiratillahi azza wa jalla. Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadisu aslun fi fadli tauhidi wa du'ai wal istighfari. Hadis ke-42 ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid, keutamaan berdoa, dan keutamaan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang yang bertauhid, keutamaan orang yang berdoa, keutamaan orang yang meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kan datang nggih. Kalau sudah bertauhid, ini apa? Minta ampun dan berdoa. Ya kan? Itu kan membawa ketenangan. Membawa ketenangan. Makanya kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hati kita pasti tidak akan tenang. Makanya ada keutamaan tersebut dari orang yang bertauhid, kemudian yang berdoa, sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menunjukkan bahwa kita benar-benar hambanya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kan tidak semudah itu nih. Orang untuk berdoa kadang mudah napa mboten? Mudah napa mboten? Tidak mudah. Karena apa? Karena kita masih menganggap diri kita bisa. Padahal ada seorang ulama menulis sebuah tulisan bahwa dulu ada seorang itu berdoa untuk dimudahkan urusannya sampai urusan dapur, urusan garam itu, untuk dimudahkan, mencampur garam dan seterusnya itu untuk dimudahkan. Sedangkan kita kan apa? Sedangkan kita terkadang sudah sampai mentok, nggak bisa masih mikir terus, kan? Akhirnya apa? Jatuh sakit, jatuh sakit baru. Kalau sadar, kalau nggak sadar nanti ditambah sakitnya lagi, stres lagi. Betul. Tapi tidak mudah untuk pasrah pada Allah Subhanahu wa taala itu terkadang tidak semudah yang kita bayangkan. Gimana Bapak? Contohnya apa? Kepala sampai botak kadang-kadang rontok nih kadang kan kakek apa? Panas kan panas mikirnya Ibu-ibu kadang nyisir rambut itu banyak yang rontok, di rumah itu berceceran rambut itu kan. Ini kadang mikirnya terlalu panas kenceng kan Coba kalau kita nantinya, tapi itu tidak mudah. Harus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah diri itu tidak mudah. Padahal Islam apa? Al-istislamu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk berpasrah diri itu ibadah yang agung, makanya tidak mudah. Setan pun pasti godaannya besar. Ini ada ibu-ibu itu, kalau dapat telepon dari saudaranya itu, dari keluarganya satu itu langsung deg-degan Bapak. Ono opo ya nanti? Ono opo? Belum telepon itu sudah ini dulu, Pernah mengalami itu? Iya, karena apa? Karena sudah memikirkan satu yang belum terjadi yang jauh ke depan. Akhirnya banyak sakit.
Ya. Memang itu ada kekuatan tauhid kita, Bapak, ya. Kekuatan tauhid kita. Tauhid akan bertambah apabila kita semakin mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis ini itu baru ketauhidan yang besar. Makanya kita terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Coba aja dengan bebannya berat, banyak utang, istri sakit, suami sakit, anak tidak nurut. Ya. Gitu. Terus mungkin mertuanya juga tidak mensupport, banyak mencela dan seterusnya. Kira-kira apa? Pusing kan ya? Stres. Makanya nanti ya. Padahal kalau kita pasrah diri, insya Allah lebih apa? Lebih tenang, lebih menikmati. Tapi tidak mudah itu ya. Makanya harus kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu ya. Insya Allah mungkin Allah mudahkan ibu untuk ini. Ya, bertauhid, banyak berdoa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hadisun qudsiyun, dan ini adalah hadis qudsi mimma yarwihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih, dari Tuhannya, min qaulihi, dari firman-Nya, fa huwa min kalamillahi walakin laisa lahu hukmul qur'ani, dan ini termasuk kalamullah akan tapi tidak mengandung hukum-hukum Al-Qur'an. Artinya dari segi bacaannya dan seterusnya tidak, dan pahalanya tidak seperti Al-Qur'an. Tapi dari kalamullah akan tapi tidak mengandung hukum Al-Qur'an, baik itu bacaannya, baik itu pahalanya, ya. Wa fi minal fawaidi, dan di dalam hadis ke-42 ini Bapak dan sekalian mengandung beberapa faedah. Yang pertama, fadilatu Adam alaihissalam, keutamaan Nabi Adam alaihissalam, karena disebut di dalam sebuah hadis. Ini menunjukkan keutamaan, apalagi hadisnya hadis qudsi, berarti Nabi Adam memiliki keutamaan. Faedah nomor 2, syarafun nasabi li Adam, keutamaan nasab kepada Adam atau untuk Adam. Keutamaan nasab untuk Adam. Syarafu bani Adam haitsu wajahullahu ilaihi khotaba biqaulihi, ya, keutamaan Nabi Adam di sini dilihat dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadisnya ini, di dalam hadis qudsi ini. Maksudnya ini menunjukkan bahwa Nabi Adam mempunyai kemuliaan. Wala syakka anna bani Adam fadallu ala katsirin mimman khalaqahumullahu azza wa jalla wa karamahumullahu subhanahu wa ta'ala. Dan tidak diragukan lagi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan, mengutamakan anak keturunan Adam dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nggih. Berarti Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dari makhluk-makhluk yang lainnya yang Allah ciptakan. Maka ini anak keturunan Adam memiliki keutamaan tersendiri. Faedah nomor 3. Istiraku jami'in nas fi hadan nasab. Ikut sertanya seluruh manusia pada nasab ini. Maksudnya manusia itu adalah anak keturunan Adam, gitu maksudnya, gitu ya. Istiraku jami'in nas fi hadan nasab. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, an-nasu banu Adam. Manusia itu adalah anak keturunan Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam itu dari tanah. Ini berarti kita semua adalah anak keturunan Adam. Kalau ada yang mengaku tidak anak keturunan Adam, berarti mencari bapak yang lainnya, silahkan ya, nabi yang lainnya, monggo ya. Kalau ada ya, berarti makhluk undi, ya. Ada ngaku-ngaku ya, barangkali saya bukan anak keturunan Adam ya. Ya cari sendiri sana, ya, keturunan siapa ya.
Faedah nomor sekawan, anna lafdha bana au baniya idza udifa ila jaddil qabilah fa inau ya'umu dzukura wal inas. Seandainya lafaz ibn atau bani jika disandarkan kepada kakek kabilah, maka sesungguhnya itu umum. Bani Adam, bani siapa ya? Itu menunjukkan mengandung laki-laki dan perempuan, maksudnya gitu. Ini pelajaran secara umum saja, Bapak Ibu. Sesungguhnya lafaz ucapan ibn atau bani jika disandarkan kepada sebuah kakek kabilah, kakek keturunan kan ya. Bani siapa jenengan kan adanya. Itu berarti mengandung keumuman baik itu laki-laki maupun perempuan. Mislu Bani Hashim wa Bani Tamim, itu berarti anak keturunannya adalah laki-laki dan perempuan. Wa minhum ma fi hadzal hadis, dan diantaranya apa-apa yang tersebut di dalam hadis ini, faqaluhu ya bani Adam, yaitu ucapan wahai anak Adam, yashmilu jami'an nasi dzukuran wa inasan. Maka ini mengandung laki-laki dan perempuan. Nanti kalau ya benar Adam, loh kok benar berarti saya bukan keturunan Adam, ibu-ibu matan ya. Ini bukan. Kalau secara umum berarti mengandung unsur laki-laki dan perempuan. Itu faedahnya ya. Faedah secara lafaz. Kalau ada sebut bani atau ibn itu mengandung laki-laki dan perempuan, gampangnya seperti itu. Faedah nomor gangsal dalam sekalian. Annallaha yuhibbu min ibadihi an yarjuhu wa yad'uhu wa yuwahhiduhu. Perhatikan nggih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai dari hambanya yang pertama yang selalu berharap kepadanya. Yang nomor kali yang selalu berdoa kepadanya. Yang nomor 3 yang selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya benar Adam, innaka ma da'utani warjautani ghafartu lak. Berarti senantiasa berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala remen. Allah Subhanahu wa taala remen. Makanya Bapak ada teman gitu menjabat dari bidang pendidikan itu sebentar aja berapa bulan itu rambutnya sudah putih. Diguyon dulu, Ustaz, antum ini jabatannya tinggi, kok sudah putih semua, Ustaz? Pengen apa Pak Jalan? Kira-kira gini apa? Karena banyak mikir, buatan banyak yang dilakukan, you know. Yeah, banyak dipikir sedikit dipikir. Akhirnya apa? Cepat putih nih kok. Ya, panas kepalanya akhirnya. Ya, kan seharusnya rileks kan ya. Udah pasrah, ya. Mudahnya kan itu teorinya ya. Pasrah, banyak berdoa, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kan tidak seperti itu Bapak. Yang pertama kita lakukan biasanya apa? Mikir kenemenan. Ya. Mikirnya kenemenan. Makanya banyak orang yang sakit mah barangkali seperti itu kan ya. Sakit mah, migrain dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Padahal di sini napa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang banyak berpikir napa? Banyak berharap dan berdoa. Banyak berharap dan berdoa. Atas barangkali jenengan percepatan rambutnya semakin putih semakin banyak ini harus ya. Barangkali sekarang kan umur yang 40 ke bawah kan sudah banyak yang uban ya. Enggak tahu faktor apa ya. Hanya kita harus ini ya. Ya harus pasrah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat Bapak sekalian. Nikmat. Dulu ada seorang polisi itu nih. Tidak bisa tidur itu selama 2 tahun atau berapa. Tidurnya itu bersender tapi nggak bisa tidur. Kira-kira faktor apa? Mikir, iya kan? Mikir.
Makanya ini nikmat orang Islam ya. Semakin kita mengerti Allah Subhanahu wa taala, semakin pasrah diri, ya, semakin pasrah, insya Allah semakin tenang. Coba yang malam-malam tidak bisa tidur ini kebanyakan apa? Ibu-ibu kadang ya tidur nih balik ini nggak bisa tidur, balik sini tidak bisa tidur, ya. Ya, akhirnya apa? Lihat HP, tambah tidak bisa tidur lagi, ya. Akhirnya mau Quran baru bisa tidur. Ini kan pikirannya sudah mulai turun kan ya. Makanya di sini annallaha yuhibbu min ibadihi an yarjuhu wa yad'uhu wa yuwahhiduhu. Allah Subhanahu wa taala mencintai dari hambanya yang hamba itu senantiasa berharap, senantiasa berdoa dan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Korelasinya Bapak-Ibu sekalian. Kita korelasinya. Wa qad kana as-salafu yakrahuna syaqwa ilal khalqi. Nanti kita korelasikan dengan kehidupan kita. Sesungguhnya kaum salaf dulu itu membenci berkeluh kesah kepada manusia. Ya, sesungguhnya ya dulu kaum salaf itu membenci apabila orang-orang itu berkeluh kesah kepada manusia. Wa syaqwa wa in kana fiha roha. Walaupun kalau kita berkeluh kesah dengan manusia itu, kita akan mendapatkan roha. Roha itu kelonggaran. Jadi kan kalau setelah keluh kesah kan biasanya apa? Lega gitu nggih. Apalagi ibu-ibu nggih. Kajiannya 1 jam, ceritanya bisa 2 jam, 3 jam. Habis itu ceria, ya kan apa roha ini. Tapi ini nanti kita korelasikan dengan perkataan ulama ini. Wa qad kana as-salafu yakrahuna syaqwa ilal khalqi wa syaqwa wa in kana fi roha ila anna tadulu ala dhafin wa dhullin. Karena sesungguhnya berkeluh kesah kepada manusia itu menunjukkan kelemahannya dan kehinaan seseorang. Wasabru anha dalilun ala quwwatin wa izzin, dan bersabar atas itu menunjukkan kuatnya dan mulianya orang tersebut. Oh, Masya Allah ya. Ini tauhid tadi kan ya. Annallaha yuhibbu min ibadihi an yarjuhu wa yad'u wa yuwahhiduhu. Korelasinya satu ini ya. Kaum salaf dulu apa? Membenci apabila itu berkeluh kesah pada manusia. Walaupun itu kita akan mendapatkan kelegaan sesaat, ya kan? Karena itu menunjukkan orang itu adalah orang yang lemah dan orang yang hina. Sedangkan Islam kekuatannya adalah sabar. Sabar itu akan menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang mulia dan orang yang kuat. Pertanyaannya ibu-ibu, kenapa kok orang yang berkeluh kesah kepada manusia itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yeah. Nah, kenapa? Yeah. Kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya. Kenapa kira-kira Bapak dan sekalian? Orang yang banyak berkeluh kesah, biasanya keluh kesahnya itu yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Buruk. Kok menceritakan kepada manusia itu tidak sesuatu yang baik dalam konteks kita berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira bagaimana? Dia apanya? Dia kenapa nih Bapak? Ya? Kurang bersyukur. Dengan takdir apa kaitannya? Nggih. Iya, karena takdir buruk itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kok kita berkeluh kesah kepada manusia secara tidak langsung kita memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara tidak langsung kita memprotes takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak kuat Bapak Ibu sekalian, ya dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya kalau jenengan memendam terlalu dalam, terkadang apa? Kadang ya yang nggak kuat telinganya bisa sakit,
kulitnya merontok barangkali itu, kepalanya bisa gatel-gatel, ya kan? Atau sakit yang lainnya. Makanya tadi kesabaran adalah kekuatan seorang muslim. Tauhid adalah kekuatan seorang muslim. Nah dari sini ya kita bisa mengambil faedah yang banyak. Ibu-ibu barangkali ya masalahnya besar, kok sampai sekarang nggak selesai-selesai, ya barangkali ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Barangkali kurang apa nih? Kurang tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang pasrah dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang berharapnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang berdoanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah nih. Samantone saking mriki ya kita semua harus banyak napa? Muka-muka cerah sedaya ya. Muka-muka cerah semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berharap, mencintai orang yang berdoa, mencintai orang yang bertauhid. Walaupun masalahnya tidak selesai, karena yang menyelesaikan masalah siapa? Allah. Ya. Tapi karena kita itu kadang kan over PD ya. Over PD ini apa? Ya tadi banyak berpikir bisa menyelesaikan masalah tadi. Padahal itu adalah dosa dari pikiran kita, barangkali seperti itu. Makanya kemarin ada bapak-bapak di Sidoarjo itu, alhamdulillah sekarang saya sakit, bisa tidur jam 9, bisa sholat tahajud. Karena apa? Sadar diri. Setelah awalnya dikasih ujian belum sadar. Setelah dikasih ujian matanya sakit baru Allah sadarkan. Tapi itu seperti itu manusia. Terkadang kita untuk berdoa saja tadi tidak mudah, sampai nanti disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ini adalah faedah nomor gangsang ya. Annallaha yuhibbu min ibadihi an yarjuhu wa yad'uhu wa yuwahhiduhu. Apalagi di bulan Ramadan nanti Bapak Nusinan ya. Di bulan Ramadan harus banyak berharap pada Allah Subhanahu. Dan poin Bapak Nusinan, syarat diterimanya doa harus ada apa? Harap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang berdoa tapi tidak berharap pada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan doa tapi hatinya tidak berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Connect nama mboten? Tidak connect. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala tapi hati kita masih berharap pada yang lainnya. Ya. Tidak ada korelasi yang baik. Jadi salah satu poin syaratnya adalah harus ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun ada napa nih? Sudah masuk mengapa diri? Ya, kita lanjutkan sebentar Bapak-Bapak sekalian. Tadi poinnya ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa orang yang hatinya lalai. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan antum yakin akan dikabulkannya doa tersebut. Wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafilin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan ghaflah. Ya, hari lalai dan ghaflah bersama ya, lalai dan tidak ada berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dilarang berdoa, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Tidak boleh seperti itu, ya. Harus yakin dengan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Apa dalilnya ya? Allahumma firli in syi'ta, itu tidak boleh. Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Ini kadang kan orang saking merasa hinanya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga muncul apa? Aku ini hina. Sehingga doanya apa? Allahumma firli in syi'ta. Terkadang setan membawa orang itu seperti itu. Ya kan? Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Ini tidak
diperbolehkan, harus ada keyakinan tadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Makanya Bapak sekalian, tidak orang yang zuhud yang merasa rendah itu dalam posisi yang benar. Terkadang setan akan semakin menjerumuskan orang tersebut semakin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Contohnya tadi, barangkali kan kita dosanya sudah banyak, sudah melakukan apa saja dosa. Mau berdoa pada Allah terkadang kan malu, minta ampun terkadang malu, tahu diri dosanya banyak sehingga doanya sama, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ini adalah jebakan setan. Maka kita harus yakin ada harapan tadi, dan itu adalah syarat diterimanya doa seseorang. Yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ini poin Bapak dan sekalian, poin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berdoa, senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ujian hidup kan terkadang niki. Kita kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang apa? Semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala atau semakin jauh dalam konteks pikiran kita. Itu kalau orang yang diberi taufik. Tapi kalau lama ujian, ini enggak gagal lagi, sudah melakukan ini gagal lagi, udah ini gagal lagi, pikiran kita terkadang muncul apa? Frustasi. Kalau udah frustasi biasanya apa? Berdoa itu ada semangat apa buatan? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Apalagi orang yang stres, Bapak Ibu sekalian. Oh, jenengan kalau menangani orang yang pusing, stres itu banyak mereka apa? Putus asa. Makanya jenengan jangan tambah emosi kalau ada saudara yang stres tidak mau berdoa, jangan putus asa, Bapak Ibu sekalian. Tapi perbaiki hubungan dengan mereka. Karena orang yang pusing, yang lama berdoa tidak dikabulkan, terus itu tidak mudah untuk melawan supaya istiqomah untuk berdoa, kecuali oleh orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana pembuatan? Jenengan coba. Kalau nak teknik beneri lampu jenengan sudah disembung, jenengan geret putus meleh. Jenengan sembung meleh. Digeret meleh kali anak jenengan putus meleh. Terus disembung meleh, istri jenengan lewat nyantruk kabel jenengan putus meleh. Lama-lama napa kan? Kesel kan nggih? Ngoten niku. Gambarannya dalam kehidupan kita. Apalagi dengan masalah mungkin sakit, enggak sembuh-sembuh. Mungkin suami didoakan siang malam enggak baik-baik. Mungkin istri didoakan siang malam dipuasai, didoakan seterusnya tidak baik-baik seharapan. Mungkin anak, mungkin apa? Makanya ini perlu kesabaran di dalam berdoa tadi, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang terus berharap, terus berdoa, dan terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya poin Bapak dan istilah kalau masih sholat, masih ini syukuri, ini nikmat loh. Nikmat leres nih, nikmat masih Allah mudahkan loh. Buatan mau sudah adzan langsung jerundul ke masjid itu nikmat, gitu. Nanti jenengan kalau sudah merasakan sudah diuji dengan sesuatu yang berbalik nanti baru terasa. Makanya kadang saya itu didoakan karena saya itu kan mungkin egonya tinggi, didoakan istri. Nanti biar antum merasakan bagaimana susahnya orang yang merasakan sakit kepala kan gitu kan. Iya. Karena saya kan istri itu karena orang ego tinggi itu untuk perhatian itu kan kadang susah kan ya. Kok maksudnya koneksi hati dengan hati itu terkadang kan pikirannya kan secara logika terus kan ya. Kalau urusan hati itu kan dengan perasaan itu kan ya. Itu kan nggak mudah untuk merubah orang yang main logika untuk turun ke perasaan itu. Makanya kadang itu tapi semoga tidak terjadi semoga tidak Allah kabulkan. Ibu-ibu
Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan sini Ibu ya. Mudah berdoa ya, berharap dan banyak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor 6 Bapak dan sekalian. Fadlu du'ai wa raja. Tadi Allah Subhanahu wa taala mencintai, yang keenam adalah keutamaan doa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita akan bahas ya pada pertemuan yang akan datang. Keutamaan doa dan roja. Apalagi ini di bulan Ramadan ya, banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua menjadi hamba yang bertauhid, memudahkan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa beramal dengan amal yang baik, yang maksimal di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kita di bulan Ramadan, dan semoga kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita menghadapnya dengan hisaban yang mudah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai, istri kita, anak kita, orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum Ibu Bapak sekalian. Kita tutup dengan doa khawatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد